Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang NSA Living, yaitu konsep hunian green building di Kota Bogor. Baik, jadi konten pada presentasi kali ini yang pertama adalah lokasi, kriteria umum, kriteria greenship, dan juga desain rumah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Naufal Rafirawan, Muhammad Syamsul Fazri, dan juga Arilsan Wibisono. Lokasi NSA Living ini ada di Jalan Kafling Surya, Kelurahan Gedung Jaya, Kecamatan Tanah Serial, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk kriteria umum yang pertama, luas bangunan yaitu 70% dari luas lahan, yaitu sebesar 210 meter persegi. Yang kedua, luas lahan. Luas lahan berukuran 17 kali 18 meter, yaitu setara 300 meter persegi. Yang ketiga ada luas RTH, yaitu 30% dari luas lahan, setara 70 meter persegi. Dan yang lainnya yang ada Gunung Salak, ada maaf view Gunung Salak, ada 6 orang penghuni, rumahnya terdiri dari 2 lantai dan juga terdapat kolam ikan. Baik untuk kriteria Ginsim itu ada 6. Yang pertama ASD, BEM, MRC, EEC, IHC dan juga WAC. Yang pertama ada ASD yaitu Appropriate Site Development. Nah, untuk kategori yang pertama, SDP 1 itu kesesuaian lokasi. Lokasi bangunan sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman RT RW Kota Bogor. Lalu SDP 2 area dasar hijau, berdasarkan Perda Kota Bogor nomor 6 tahun 2021, pasal 82, koefisien daerah hijau minimum 110%. Oke, untuk kriteria berikutnya yaitu ASD 1 area hijau. Untuk ASD Living ini memiliki vegetasi 50% dari luas tanah. Tanamannya berasal dari wilayah sekitar dan juga terdapat pohon pelindung di pekarangan. Untuk kriteria SD2 yaitu infrastruktur pendukung, bangunan yang terdapat pada kawasan yang melengkapi infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, transportasi umum, internet, telepon, drainase, tempat olahraga, ibadah, dan juga taman. Untuk ASD 3 yaitu aksesibilitas komunitas, untuk Casa Living sendiri terdapat 10 fasilitas umum dalam jarak sejauh 1 km. Selanjutnya ada SD 4 pengendalian hama, itu dipasang kawat pada setiap ventilasi, tiap celah rumah ditutup rapat, dan juga penggunaan bahan aluminium pada jendela dan pintu. ASD 5 yaitu transportasi umum. Untuk Casa Living sendiri terdapat akses menuju transportasi umum dalam jarak 500 meter. Untuk kriteria ASD 6 yaitu penanganan air limpasan hujan. ASD maaf, NSA sendiri memiliki penanganan limpasan air hujan pada atap dan halaman bangunan, lalu memiliki slop tanah yang mengarah ke drainase. Untuk tabel penilaiannya sendiri, untuk kategori ASD mendapatkan nilai total 13. Selanjutnya ada EEC yaitu Energy Efficiency and Conservation. Untuk kriteria EEC 1 itu submeteran, memasang submetering pada kotak kontak serta melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah. Untuk EEC 2 itu pencahayaan buatan menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat, menggunakan LED untuk pencahayaan dalam rumah dan juga memiliki fitur otomatisasi dengan sensor gerak cahaya. Untuk kriteria EEC 3 pengondisian udara, rumah memberikan kondisi thermal yang nyaman bagi penghuni tanpa penggunaan AC. Untuk EEC 4 yaitu reduksi panas, bangunan ini menggunakan kombinasi batu bata merah untuk lantai 1 dan bata ringan untuk lantai 2 untuk reduksi panas. Untuk kriteria EEC 5 yaitu piranti rumah tangga hemat energi, rumah ini menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat energi minimum sebanyak 50%. Untuk EEC 6 yaitu sumber energi terbarukan, rumah ini sudah menggunakan solar panel untuk energi listrik. Untuk perhitungan nilainya sendiri untuk kategori EEC mendapatkan nilai 14. Selanjutnya ada WAC itu Water Conservation. Untuk kriteria WACP 1 yaitu meteran air, penggunaan meteran air dari sumber air primer ke rumah dan melakukan perhitungan penggunaan air eh, liter per hari satuannya. Untuk WACP 2 yaitu alat penghemat air,
Melakukan penghematan air untuk flush, penggunaan shower, dan keran air. Untuk WAC 3, penggunaan air hujan, menampung air hujan dengan memasang talang pada atap genteng dan membuat lubang saluran air pada dak beton. Air hujan ditampung pada tendon air berbahan plastik dengan ukuran 1000 liter yang diletakkan di samping rumah. Untuk WAC 4 sendiri yaitu irigasi mata air. Rumah ini tidak menggunakan sumber air primer untuk penyiraman tanaman dan menggunakan air hujan untuk penyiraman tanaman. Untuk kriteria WAC 5 yaitu pengolahan air limbah. Rumah ini menggunakan penggunaan grease trap pada wastafel dan penggunaan septic tank. Untuk penilaian dalam kategori WAC sendiri mendapatkan nilai 9. Selanjutnya ada kategori MRC yaitu Material Resource and Cycle. Untuk kriteria yang pertama, MRC 1, refrigeran bukan perusak ozon. Menggunakan pendingin ruangan dan kulkas yang tidak terdapat refrigeran HCFC. Untuk kategori MRC 3, itu material dari sumber yang ramah lingkungan. Rumah ini menggunakan furniture dari sumber terbarukan, daur ulang atau bekas seperti kayu dan bambu. Selanjutnya untuk kategori MRC 5, kayu bersertifikat. Rumah ini menggunakan furniture dari kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu. Selanjutnya ada kriteria MRC 7 yaitu material lokal. Seluruh material yang digunakan berasal dari lokasi pabrik dalam radius kurang dari 1000 km. Seluruh material juga berasal dari dalam Indonesia. Untuk penilaian kategori MRC sendiri mendapatkan nilai total 5. Selanjutnya ada kategori IHC yaitu Indoor Health and Comfort. Untuk kriteria yang pertama, IHC 1, sirkulasi udara bersih. Rumah ini memiliki ventilasi yang sesuai. Tiap ruangan memiliki ventilasi silang dan juga terdapat ventilasi dapur yaitu cooker hood. Untuk kriteria IHC 2, pencahayaan alami, rumah ini memiliki pencahayaan alami yang cukup pada tiap ruangan. Untuk IHC 3, kenyamanan visual, rumah ini semua pencahayaan lampunya menggunakan lampu LED. Untuk kriteria IHC 5 yaitu tingkat kebisingan sesuai SNI yaitu sebesar 40 desibel. Untuk kriteria IHC 6 yaitu kenyamanan spasial, rata-rata luasan per orang ialah 25 meter persegi. Untuk penilaiannya sendiri dalam kategori IHC mendapatkan nilai total 9. Selanjutnya ada BEM yaitu Building Environment Management. Untuk kriteria yang pertama, BEM 1, desain dan konstruksi berkelanjutan. Rumah Royal Salaka dalam pembangunannya melibatkan tenaga ahli terdapat sistem kesehatan keselamatan untuk pekerja dan penghuni. Untuk kriteria BM 2, panduan bangunan rumah, Rumah Royal Salaka dalam pembangunannya menggunakan panduan berupa dokumen as-built drawing dan spesifikasi teknis rumah. Untuk kriteria BM 3 yaitu aktivitas ramah lingkungan, penghuni rumah mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan. Untuk kriteria BM 4, pengolahan sampah, penghuni rumah mengolah sampah organik yang dilakukan secara mandiri menjadi pupuk kompos. Selanjutnya untuk kriteria BM 5, rumah memiliki sistem keamanan dan penanggulangan bencana berupa satpam dan juga jalur evakuasi. Untuk BM 6, yaitu inovasi, terdapat inovasi dalam mendesain rumah sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Untuk BM 7, desain rumah tumbuh. Nah, rumah ini mengadopsi konsep rumah tumbuh di mana rumah ini dapat ditambah lantai. Untuk total poinnya sendiri, rumah ini Anessa Living mendapatkan 61 poin. Dalam penilaian Greenship, nilai tersebut masuk ke kategori Platinum. Selanjutnya ada desain rumahnya sendiri. Berikut ini adalah tampak depannya. Terdapat dua carport untuk dua mobil. Dan selanjutnya ada tampak belakang. Rumahnya berkonsep terbuka dan memiliki kolam renang. Untuk ruang keluarganya sendiri langsung menghadap ke Gunung Salak atau outdoor taman di luar. Nah, ini untuk desain dalam rumahnya. Ini ada balkon di lantai 2. Ini langsung view-nya Gunung Salak. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13.
Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.